Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Hilyamalia dari Prodi PPKH atau Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nah, tak lupa kita kirimkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum masuk materi, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang saya bawakan itu adalah materi tentang akibat menjauhi Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah pegangan hidup setiap muslim, petunjuk jalan agar tidak tersesat dalam mengarungi batara kehidupan. Nah, jika tentu akan diberkahi penuh keselamatan, dan jika kita berpaling darinya maka tentu akan ditimpa oleh berbagai bencana. Nah, hal ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah berlaku sunnah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang sebelum kalian, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan saksikan bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mengingkari Al-Quran tersebut. Nah, ada beberapa bencana yang akan datang jika kita jauhi Al-Quran. Yang pertama itu bencana moral, yang kedua bencana fisik, yang ketiga bencana sosial, yang keempat bencana ekonomi, yang kelima bencana keimanan. Nah, Al-Quran ini adalah pegangan hidup setiap muslim dan petunjuk jalan agar tidak tersesat dalam mengarungi bahtera kehidupan. Tentu akan diberkahi penuh keselamatan, dan jika kita berpaling darinya maka tentu akan ditimpa oleh berbagai bencana. Nah, hal ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah berlaku sunnah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang sebelum kalian, maka berjalanlah di muka bumi ini dan saksikan bagaimana dan akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakannya dan mengingkari Al-Quran tersebut. Nah, ada beberapa bencana jika kita menjauhi Al-Quran, terutama itu bencana moral. Nah, bencana moral ini merupakan apabila seseorang yang berpedoman kepada kitabullah Al-Quran, maka tentu dia akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, apabila banyak orang yang berlaku demikian, maka tentu terjadi bencana moral terutama di masyarakat. Nah, karena moral seorang muslim itu dibentuk atas dasar Al-Quran. Nah, bencana kedua ini yaitu bencana fisik. Nah, bencana fisik ini hal yang diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang menyatakan bahwa akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka akibat mendustakan mereka kepada kaum-kaum penentang sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azab gelombang seperti tsunami dan lain-lain. Nah, di mana bencana yang ketiga itu adalah bencana ekonomi. Nah, bencana ekonomi ini adalah
bencana ekonomi kata ma'isyatan dahkan, dimana bencana ketiga ini adalah bencana ekonomi, yaitu mata pencarian sempit, rezeki akan susah, dan tekanan ekonomi semakin berat karena lantaran mereka jauh dari Al-Quran. Nah, yang keempat ini adalah bencana sosial. Nah, bencana sosial itulah adalah manakala kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tentu hubungan ukhuwah sesama muslim tidak akan baik dengan tetangga dan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini adalah hal ini merupakan bibit-bibit pemecahan umat, bahkan pemecahan bangsa. Jika ini terjadi tentu merupakan bencana sosial bagi kita semua. Nah, bencana yang kelima ini adalah bencana keimanan, di mana bencana keimanan ini adalah merusakkan iman kaum muslimin akan terjadi sasaran akhir jauhnya mereka dari pedoman hidup Al-Quran karena tidak paham dengan Al-Quran sehingga tidak mengerti kenapa kita harus mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan mengerjakan sedekah, haji, dan seterusnya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau ucapan yang salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.